Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang pemuliaan tanaman yang sifatnya inkonvensional ya. Kita coba mempelajari juga selain melakukan persilangan. Nah, pemuliaan tanaman itu bisa dilakukan dengan cara apa? Nah, kaitannya dengan pemuliaan yang inkonvensional ini biasanya kita sebut juga bioteknologi ya, dalam pemuliaan tanaman. Nah, kemudian kita nanti akan belajar apa itu sebenarnya bioteknologi, terus kemudian apa saja pemuliaan tanaman yang inkonvensional dengan bioteknologi ini ya. Jadi kita di materi ini kita belajar hal-hal dasar tentang pemuliaan inkonvensional. Nah, kita pahami dulu apa itu bioteknologi. Jadi bioteknologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik itu bakteri, fungi, ya, atau jamur, virus, dan lain-lain. Selain makhluk hidup tersebut, ya bisa juga produk dari makhluk hidupnya, bisa enzim atau alkohol yang ada dalam makhluk hidup itu dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi bioteknologi itu bukan hanya sekedar kalau kita sering mendengar istilah bioteknologi itu seakan-akan ini ranahnya ranah seperti penyisipan gen atau rekayasa genetika. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Jadi di gambar itu juga ada gambar, misalnya itu ada produk olahan dari susu ya. Nah, itu juga sebenarnya penerapan dari bioteknologi. Bagaimana kita membuat yogurt, bagaimana kita membuat keju dari susu. Nah, itu sebenarnya menggunakan konsep bioteknologi ini. Jadi difermentasi sehingga menghasilkan produk barang yang lainnya. Atau gambar yang di sebelahnya itu adalah gambar kultur jaringan, dan kultur jaringan ini sebenarnya juga menerapkan konsep bioteknologi. Kemudian ini mengerucut ke pemulihan tanaman. Jadi bioteknologi di bidang pemulihan tanaman. Nah, ini barulah kita klasifikasikan, ada rekayasa genetika, ada cloning, ada kultur jaringan. Kita mungkin sering mendengar rekayasa genetika, tapi di rekayasa genetika itu juga bukan hanya rekayasa kita menyisipkan gennya saja, tapi bisa juga dengan mutagenesis ya, atau secara mutasi gitu. Nah, kalau transgenik itu caranya kita merekombinasi gen tanpa harus menunggu tanaman itu mutasi atau tanpa cara-cara memutasikan gen itu. Kalau transgenik ini lebih tepat sasaran karena kita tahu gen mana saja yang akan kita transferkan ke tanaman sasaran atau target. Nah, kalau cloning ini kita bisa belajar dari bahasanya dulu, dari klonos yang berarti cabang atau ranting. Jadi cloning ini proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama ya, yang identik secara genetik. Termasuk kita melakukan stek batang. Nah, itu juga sama, kita melakukan cloning ya. Kita membuat suatu individu tanaman baru yang identik dengan induknya itu. Kemudian ada juga kultur jaringan. Kultur jaringan ini metode isolasi sel atau jaringan yang ditumbuhkan untuk memperbanyak tanaman. Nah, sekarang kita coba perbandingkan antara pemulihan tanaman konvensional versus inkonvensional. Jadi ketika kita melakukan persilangan, itu gambar yang di atas, yang ini gambar di situ menunjukkan ada diilustrasikan ya, ada tetua donor, dan yang di sini terdapat persilangan. Nah, sehingga diperoleh varietas baru. Dimana di sini kita lihat ada warna orange biru, dan sedangkan tetua yang satunya hanya hijau, dan keturunannya ada
3 warna itu tadi ya. Harapannya seperti itu, walaupun tidak semudah yang ada di ilustrasi ini. Nah, ketika kita menggunakan teknik inkonvensional atau dengan rekayasa gen misalnya tadi ya, jadi kita bisa lebih spesifik. Misalnya kita ingin menyisipkan gen biru ini, gen birunya saja tanpa yang warna orange dari tetuanya ini ya. Nah, jika kita ingin menyisipkan satu gen biru ini, kita langsung tentukan gen yang kita inginkan tadi, kemudian kita menggunakan toolsnya atau teknik-teknik inkonvensional yang kita pilih tadi untuk meletakkan gen target ini ke varietas yang kita inginkan, sehingga langsung dia mendapatkan gen yang kita inginkan, ada gen warna biru di sini. Nah, itu lebih spesifik ya, jadi tanpa mengikutkan gen yang lain dari tetua donor. Gen yang berwarna orange ini tidak ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke tanaman transgenik tadi ya. Jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing. Disisipi gen asing itu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Jadi ini persis seperti kita belajar hibridisasi ya, kita ingin mendapatkan tanaman yang kita inginkan. Nah, tapi ini prosedurnya kita harus mengidentifikasi gen yang kita inginkan dulu. Mana kode-kode gen yang kita inginkan gitu. Nah, jadi ini lebih ke molekuler, atau kita tidak bisa melihat gen secara langsung kan, tapi kita bisa mengetahuinya dari prosedur-prosedur yang dijalankan di laboratorium gitu. Kemudian setelah kita identifikasi gen yang kita inginkan, dilakukan isolasi gen itu, kemudian kita mengkloning atau memperbanyak gen yang diinginkan tadi. Setelah kita mengisolasi dan memperbanyak gen, barulah kita bisa mentransfer gen itu ke varietas yang kita inginkan. Nah, tanaman transgenik ini bisa dirakit atau bisa dibuat gitu ya. Gampangnya kita buat gitu ya. Itu bisa menggunakan, kita sebut di sini senjata gen. Nah, ini salah satu bentuk senjata gen yang dimaksud. Nah, kalau yang ini metode fisik transfer gen. Jadi ada gelombang gas helium yang dikompresi atau ada pada suatu tekanan. Gas helium ini akan mendorong DNA yang kita inginkan tadi ke dalam sel atau jaringan yang jadi target ya, dengan kecepatan tinggi. Jadi dengan cara ditembak seperti gitu ya, tapi dengan gas helium, gelombang gas helium. Nah, jadi dimisalkan di tempat ini ada tanaman yang kita inginkan tadi ya. Kemudian kita juga sudah menyiapkan gen yang kita inginkan untuk masuk ke tanaman ini ya, sehingga ada di dalam alat ini, dan kemudian dengan tekanan gas helium tadi ini ditembakkan, harapannya untuk masuk ke sel-sel tanaman target seperti itu. Nah, ini bentuk senjata gen yang seperti ini. Ada juga senjata gen yang bentuknya seperti ini. Jadi ditembakkan ya sama, tapi ini lebih bisa dilakukan secara manual ya. Nah, di sini sama konsepnya. Jadi di sini ada sel tanaman ini ya, daun, di sini digambarkan daun, dan ini masih hidup ya. Jadi di sini terlihat ada pot di sini. Jadi ini gennya menembakkan senjata gen ini menembakkan DNA yang kita inginkan. Nah, ada juga tanaman transgenik ini menggunakan metode transformasi dengan vektor. Maksudnya di sini kita menggunakan bantuan makhluk hidup lain, namanya Agrobacterium tumefaciens. Nah, di sini Agrobacterium tumefaciens ini menginfeksi tanaman secara alami karena punya plasmid T. Nah, plasmid inilah yang nantinya akan mentransfer DNA yang kita inginkan ke tanaman yang ditargetkan. Jadi di sini
ini sel agrobakteriumnya atau bakterinya, dan di tDNA inilah yang mau kita transferkan ke tanaman target. Jadi ketika bakteri ini berinang ke tanaman target, dia akan memasukkan tDNA ini ke tanaman inangnya ini, sehingga tanaman ini mengandung tDNA yang kita harapkan. Seperti itu. Jadi secara tidak langsung tDNA ini bisa masuk ke inti sel tanaman yang kita inginkan terjadi penyisipan gen tadi ya. Kemudian juga ada metode elektroporasi. Ini menggunakan kejutan listrik untuk memperbesar pori-pori membran sel, sehingga ketika membran sel itu permeabilitasnya tinggi, molekul DNA ini bisa masuk ke dalam sel gitu. Nah, yang kedua selain transgenik ada mutagenesis. Metode mutagenesis ini bisa terjadi secara alami juga ya. Tetapi meskipun bisa alami, kita juga bisa melakukan secara buatan. Nah, ketika kita melakukan mutagenesis buatan, kita bisa juga melakukan penelitian ini. Di sini tertulis menggunakan sinar gamma dan X-ray. Nah, sehingga tanaman yang sudah kita lakukan perlakuan untuk mutagenesis ini, kita menanamnya, dan ini simbolnya jadi M1, M2, M3 ya, ini keturunannya ya. Setelah di M3 dan M4 inilah nanti akan muncul fenotipnya ya. Kemudian di sini hasil akhirnya ini sudah bermutasi. Nah, ini sebuah gambaran, di sini terlihat berbeda sendiri dari A, B, dan C. Nah, kemudian ada cloning. Kita tahu cloning ini untuk membuat tanaman itu membuat kopian dari tanaman induk itu. Nah, jadi cloning merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas DNA atau gen, sel atau organisme, dan itu sama antara induk dengan keturunannya. Nah, di sini juga kita lihat ada di Petridis ya. Ini biasanya erat kaitannya dengan kultur jaringan. Nah, kultur in vitro, kultur jaringan yang dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan media dan kondisi tertentu. Bagaimana kultur jaringan ini bisa terjadi? Karena dalam tubuh tanaman itu ada sifat totipotensi, di mana setiap bagian tanaman itu bisa berkembang biak menjadi sel-sel baru, berdiferensiasi. Misalnya tadi kita menggunakan sel-sel yang ada di pucuk ya, tanaman yang bagian pucuk, lalu kita kultur jaringankan. Nah, kemudian nanti tanaman di pucuk tadi itu akan berdiferensiasi jadi sel akar dan sel daun dan sel batang dan seterusnya. Itu totipotensi, hanya ada di tanaman. Hal yang paling esensial adalah wadah dan media, tumbuhnya harus steril. Nah, ini jadi kultur jaringan itu biasanya bisa kita ambil dari kultur embrio ya, atau bisa juga organ kulturnya. Di sini apical ya, apical meristem. Kemudian ada juga dari callus culture atau juga dari cell culture. Nah, sehingga hasil ini akan sama persis dengan induknya. Nah, di sini kultur jaringan itu bisa diawali dari pengambilan eksplan, bisa dari daun, akar, tunas ya, atau biji ya, atau anter ini dari benang sari atau serbuk sari ya. Kemudian dilakukan sterilisasi. Setelah disterilisasi dilakukan penanaman, kemudian disubkulturkan, barulah diaklimatisasi. Nah, ini ada di materi kultur jaringan ya. Saya di sini hanya untuk mengulang. Nah, sekian materi untuk bioteknologi di bidang pemulihan tanaman. Untuk pertanyaan dan diskusi bisa dilanjutkan di grup kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.